Bro, lo nggak bakal percaya. Pertarungan di Alabasta makin kacau, makin brutal, makin emosional, dan makin bikin merinding. Dari Usopp yang tiba-tiba jadi badass, Sanji yang dibuat galau oleh wajah Nami palsu, sampai Zoro yang akhirnya bisa motong baja. Belum lagi Luffy yang ternyata belum mati. Gaskeun cuy, ini bagian terseru. Halo bro, balik lagi di channel Anime Denny. Ayo kita lanjutin cerita epik dari Arc Alabasta. Di part ini, semuanya makin gila. Pertarungan pecah di mana-mana. Kru topi jerami kepisah-pisah. Dan tiap orang punya lawan yang bikin kepala cenat-cenut. Jadi siap-siap, karena ini bagian yang bikin lo bilang, gila sih, Alabasta ini beneran masterpiece. Dan dimulailah pertarungan khas gaya Usopp. Si cuy satu ini berhasil mukul. Mr. Four pakai pemukul 5 ton. Gila cuy, 5 ton. Itu bukan pukulan lagi. Itu bencana alam. Sampai partnernya panik sendiri. Tapi namanya Usopp, abis gaya langsung kepepet lagi. Mereka sadar Usopp nipu. Mereka langsung nyerang pakai 400 bola peledak. Chopper yang ngeliat kekacauan itu, terpaksa makan Rumble Ball, biar bisa analisis kelemahan mereka. Setelah tahu titik lemah musuh, Chopper langsung ngegas ke anjing senjata mereka. Dia bikin si anjing bersin, masukin mulutnya ke lubang, lalu kabur sejauh-jauhnya. Boom! Area itu meledak gede banget. Tapi bro, mereka belum kalah. Usopp kabur panik sampai dijegal. Mereka bilang kapten mereka, Luffy, sudah mati di Rain Base. Chopper dan Usopp langsung kaget setengah mati. Tapi justru dari situ, Usopp naik level. Ketika Luffy dihina, Usopp bangkit lagi kayak shonen hero. Awalnya ia dihantam pemukul 4 ton, dan udah dipastikan mati. Tapi gara-gara kaptennya dihina, Usopp ngamuk dan bangkit. Dengan combo manis bareng Chopper, akhirnya mereka menang di gerbang Tenggara. Di sisi lain, Koza semakin nekat menuju istana. Vivi minta pasukan istana mengantarnya ke Chaka. Sementara itu, di Alubarna, Sanji lagi duel sama si Okama, Mr. Two Bone Clay. Awalnya Sanji kagak kepancing waktu Bone Clay berubah jadi Usopp, tapi pas dia berubah jadi Nami... Wah, Sanji langsung lemes cuy. Vivi yang sudah bareng Chaka memaksa Chaka buat meledakkan istana demi menghentikan perang. Chaka awalnya ragu, tapi perkataan raja terngiang, jadi dia setuju. Balik lagi ke pertarungan Sanji. Sementara Sanji makin kesulitan karena Bone Clay berubah jadi Nami. Tapi setelah nemuin satu celah, Sanji akhirnya nendang Bone Clay habis-habisan sampai dia tumbang. Dan lucunya, Bone Clay malah nganggap Sanji sebagai teman setelah kalah. Di istana, saat para prajurit mau bakar sumbu peledak, tiba-tiba Crocodile datang dan ngegagalin semuanya. Dia nyulik Raja Cobra dan ngumumin kalau Luffy sudah mati. Di luar gerbang kerajaan, Miss All Sunday alias Nico Robin ngalahin semua prajurit. Nami yang lagi duel sama Miss Double Finger juga lagi kewalahan karena Nami belum paham cara kerja senjata barunya. Klimatekt buatan Usopp. Nami terus menghindari serangan dan bertahan sampai dia memahami senjatanya dan melemparkan Miss Double Finger. Pertarungan makin kaos. Crocodile nyandera Raja Cobra dan nancepin tubuhnya ke dinding. Dia nanya keberadaan senjata kuno Pluton, senjata yang katanya bisa hancurin satu pulau dalam sekali tembak. Ambisi Crocodile bikin markas militer dan nandingin pemerintah dunia. Pasukan pemberontak tinggal 20 menit lagi sampai alun-alun. Dan Crocodile kasih waktu 30 menit sebelum meledakkan semuanya. Crocodile juga meminta Raja Cobra untuk mengantarkan Nico Robin pada Poneglyph yang ada di negara Alabasta. Karena Poneglyph adalah kunci awal untuk mencari di mana letak senjata kuno Pluton. Nami terus berusaha memahami Klimatekt sampai akhirnya bisa ngeluarin serangan kuat dan ngalahin Miss Double Finger. Nami menang bro, padahal dia baru pertama kali berantem 1 lawan 1. Di sisi lain, Zoro versus Mr. One, keadaan makin kacau. Mr. One si manusia baja bikin Zoro berdarah-darah. Zoro ingat kata-kata gurunya tentang pedang yang bisa memotong apapun dan tidak memotong apapun. Sampai akhirnya, Zoro menemukan irama dari baja. Dan dengan satu serangan, Zoro akhirnya memotong Mr. One. Zoro menang, tapi tergeletak karena banyak darah. Kru lain, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, langsung buru-buru ke istana. Chaka mencoba melawan Crocodile, tapi dikalahkan dengan mudah. Koza masuk istana, dan akhirnya sadar kalau negeri ini cuma dipermainkan Crocodile. Raja Cobra menyuruh Koza menyelamatkan rakyat karena alun-alun sebentar lagi meledak. Vivi dan Koza mencoba mengibarkan bendera putih, tapi Koza ditembak agen Baroque Works yang menyamar. Pasukan pemberontak dan kerajaan langsung saling serang lagi, ditambah badai pasir dari Crocodile.
Teriakan Vivi tak terdengar siapapun. Krokodil makin memojokkan Vivi, dan ia mencekik Vivi lalu menjatuhkannya dari atas istana. Dan di momen paling gelap itu, Luffy muncul sambil menunggangi Pel dan menyelamatkan Vivi. Krokodil langsung kaget karena Luffy ternyata masih hidup. Luffy langsung naik istana dan menghajar krokodil. Luffy bawa air biar bisa mukul si manusia pasir. Vivi bilang alun-alun bakal meledak dalam 10 menit. Kru pun berpencar mencari bomnya. Luffy menelan air banyak-banyak buat ngelawan krokodil. Tapi krokodil semakin marah dan menyerap semua kelembaban tanah sampai area itu jadi gurun. Di sisi lain, Robin bawa Raja Cobra ke Poneglyph, tapi dihadang Tashigi dan Marin. Identitas asli Robin terbongkar. Dia buronan 20 tahun yang lalu. Pada akhirnya, krokodil menangkap Luffy dan menyerap cairannya lagi. Dan Luffy kalah untuk kedua kalinya. Dan begitulah bro, pertarungan di Alabasta makin gila dan penuh emosional. Luffy tumbang lagi, pasukan pemberontak makin chaos, dan krokodil makin menjadi-jadi. Tapi perjuangan belum selesai. Di part berikutnya, lo bakal lihat momen paling epic dan paling memorable di seluruh arc Alabasta. Jadi siap-siap cuy. Sampai jumpa di part selanjutnya. Selamat istirahat dan terima kasih.